Hari ini kami mengajak untuk diskusi terbuka, Pak. Bersama kami ini mahasiswaku. Terima kasih. Ya. Nah, hari ini Pak, dan saya hari ini dari Fakultas Ekonomi dan saya angkatan 22 dan saya bekerja di PSDKU usia berangkat PSDKU usia. Hari ini Bapak, terima kasih atas sambutannya dan kami sangat apresiasi Bapak di sela-sela kesibukan Bapak dapat menyempatkan waktu untuk bersama kami melaksanakan audiensi. Untuk apa yang kami laksanakan hari ini adalah poin-poin, ada beberapa yang kami bawakan Pak. Dan perlu kita garis bawahi bersama Pak, hari ini kami bergerak atas inisiasi kami bersama. Tidak ada ditunggangi oleh siapapun dan tidak ada kami membawa kepentingan siapapun hari ini. Intinya ini betul-betul atas inisiatif kami. Dan perlu kita garis bawahi bersama juga Pak, kami bukan menolak dan menentang arah kebijakan Bapak hari ini. Kami hari ini mungkin Bapak, kita secara analogi saja Pak, mungkin Bapak ketika hari ini ada rekan-rekan yang membantu Bapak mungkin tidak optimal, dan adanya kami hari ini agen absen, kita sebagai isu kontrol juga Pak, pengawasan, mungkin hari ini kami setidaknya kami bisa mengevaluasi atau mengasih solusi atau terobosan kepada Bapak apa kebijakan Bapak. Mungkin hari ini Bapak sangat kami apresiasi juga ketika Bapak melaksanakan kunjungan kerja keluar kota untuk menarik daya tarik investor ke negeri Seribu ini untuk memajukan perekonomian Gayo Luas kita. Tapi di segi situ Pak, ada beberapa masyarakat kita yang jauh dari kesejahteraan hari ini Pak. Makanya kami hari bergerak ini atas inisiatif sendiri dan atas keresahan sendiri. Itu, dan yang saya hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati rekan-rekan, yang saya hormati semua tamu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan hari ini Pak, kami hanya mengangkat 4 poin saja hari ini Pak. Pertama adalah mungkin pendidikan Pak, dan yang kedua tentang kesejahteraan, yang ketiga kesehatan, yang keempat perekonomian. Baik Pak, hari ini di tengah-tengah Bapak ada mahasiswa, jadi ini mengindikasikan bahwa kami ini ada instansi di Gayo Luas ini. Hari ini kami ada yang namanya PSDKU USK Gayo Luas Pak. Dan teman-teman, hari ini yang kita momen-momen yang kita tunggu hari ini. Mungkin saya sangat dari tahun 2024 mungkin Bapak belum hari ini, tapi hari ini mungkin adalah bentuk mitra kami kepada Bapak dan bentuk kerjasama dan bentuk inilah silaturahmi kami kepada Bapak sekalian. Mungkin kedepannya ada langkah-langkah yang lebih efektif yang kita laksanakan hari ini Bapak Ibu sekalian. Dan Pak, ketika kita ingin berekspektasi melaksanakan suatu pembangunan yang tinggi atau melaksanakan suatu kesejahteraan pada masyarakat, justru yang paling memicu suatunya kesejahteraan itu adalah SDM kita Pak. Dan mungkin tolong dikoreksi saya hanya hari ini hanya mengambil data 2023. Hari ini Gayo Luas nomor 2 terendah Pak di se-Aceh. Jadi ini mengindikasikan pendidikan Indonesia, pendidikan Gayo Luas jauh dari kata layak. Jadi kami berharap Pak, dengan adanya PSDKU hari ini, kami sebagai mayoritas hari ini kalangan yang kurang mampu, dengan adanya wadah PSDKU hari ini kami dapat melaksanakan dan merasakan perkuliahan Pak. Justru ini dapat mendorong perekonomian, dan ini sedikit pemberitahuan kepada bapak-bapak yang ada di sini. Mayoritas di mahasiswa PSDKU USK Gayo Luas adalah orang luar Pak. Justru inilah
Jadi sebagai peluang kita Pak, sebagai apalagi saya putra daerah, saya mengenalkan kepada mereka, ini adat kami, ini adat kami. Tolong dipelajari, tolong membawa hikmahnya. Berarti ada sedikit saya orientasikan kepada rekan-rekan kami dan bagaimana mereka beradaptasi dengan kultur kita di sini Pak. Dan bagaimana mereka melihat suasana-suasana di sini Pak. Jadi banyak di sini sektor-sektor perekonomian bisa dapat tumbuhkan. Tapi sebaliknya hari ini kondisi PSDKU jauh dari kata sejahtera hari ini. Hari ini mahasiswa membayar, ada hak dan ada kewajiban. Kewajibannya membayar UKT. Benar rekan-rekan? Membayar UKT, uang kuliah. Dan ini adanya PSDKU hari ini di Galuas mungkin atas dorongan Pemda juga, dan ini perlu kami sampaikan kepada Bapak. Ketika kami melaksanakan suatu hal-hal yang urgent seperti ini, kami sekarang hari ini sudah seperti kesannya sudah dilempar bola. Hari ini kami beraudiensi kepada pihak kampus, disuruh kemari. Hari ini kami sini disuruh ke sana. Jadi kami tidak tahu arah kami kemana hari ini. Kami nggak tahu siapa nakoda yang sebenarnya hari ini. Bapak, kami berharap ada solusi yang efektif. Dan kami pengen itu betul-betul bisa dirasakan hari ini. Dan kalau Bapak bisa merasakan hari ini ketika Bapak main-main ke sana Pak, mohon maaf cakapnya, kalau kita belajar itu sebenarnya pengennya hak kita itu dipenuhi Pak. Ini tingkat jalan aja banyak kotor-kotoran yang sangat mengganggu aktivitas belajar kita Pak. Dan itu justru memicu konsentrasi kita juga Pak. Dan bagaimana upaya-upaya Pemda tentang keseriusannya. Dan hari ini kami mendengar juga bahwa Bapak itu melaksanakan kontrak kerja dengan UGL, Universitas Gadjah Loser. Kami dukung Pak, kami dukung 100%. Tapi ada juga kami melaksanakan di sana juga ada namanya prodi kehutanan dan prodi agro, dan itu di sektor pertanian Pak sangat mendukung dengan geografis gaya luas yaitu agraris. Jadi mari kita bermitra Pak, kami punya lab, kami punya bahan praktikum, tapi yang hari ini yang kita bereskan hari ini tidak ada yang namanya pengelolaan yang benar. Jadi cuman bentuknya aja hari ini, tapi hari ini dipakai hari ini cuman ya sekedar laporan-laporan saja kepada atasan seakan-akan di lapangan itu semua kondusif. Tapi hari ini mahasiswa hari ini tidak jauh dari kata seperti itu. Dan kami semua disetting di sana Pak. Ketika ada nanti penaikan agreditas, kami selalu diwawancari. Nanti kalian begini, semua dikonsepkan. Jadi itu yang kami yang paling apa. Dan Pak, ketika Bapak ingin memajukan suatu perekonomian, saya rasa dan kami beranggapan dan perspektif hari ini dan satu arah, SDM yang paling utama yang kita hari ini yang kita angkat Pak. Mungkin itu saja dulu Pak. Nanti kita mungkin kami beri Bapak apa pandangan Bapak, apa arahannya untuk kedepannya. Dan perlu saya tekankan sekali lagi Pak, kami tidak menentang arah kebijakan Bapak hari ini, tapi kami ingin bersinergi dan kami sangat mendukung penuh atas apa program-program Bapak yang akan ingin realisasikan hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang agak mendung ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di pendopo Bupati Kabupaten Galuas ini dalam rangka silaturahmi antara pemerintah daerah dengan adik-adik kami, anak-anak kami dari mahasiswa PSDKU Unsiah Kabupaten Galuas. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia ini dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Pertama sekali yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Galuas, kemudian yang kami hormati Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya, kemudian yang kami hormati Bapak para staf ahli, para asisten, para kepala dinas yang berhadir serta tokoh masyarakat, kemudian yang kami banggakan terkhusus untuk adik-adik kami mahasiswa PSDKU Universitas Syakola Blangnangka Kabupaten Galuas. Sekali lagi saya dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa memang
sebenarnya keinginan sudah lama mau beraudiensi dengan adik-adik ini Pak Kapolres, tetapi saya tidak tahu surat sudah pernah dimasukkan apa belum ya. Tapi memang karena kesibukan saya juga di luar kota Pak Kapolres, ya kan, sehingga baru hari ini kita dapat buat audiensi. Alhamdulillah, tentu ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kami pemerintah daerah. Kenapa? Karena audiensinya tepat di awal pemerintahan kami Suhaidi dan Maliki, sehingga nanti apa yang disarankan oleh adik-adik ini, mana kepala Bapeda, nanti tolong dicatat semuanya apa yang direkomendasikan adik-adik ini, itu kita pastikan bahwa sudah ada menunya di RPJM, sehingga RPJM itulah nanti yang akan kita kerjakan dan akan kita kawal secara bersama-sama, termasuk adik-adik dari mahasiswa sebagai kontrol sosial kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini banyak hal baru ini, Pak Kapolres juga perlu tahu kondisi PSDKU selama ini. Duit itu Pak Kapolres kalau tidak salah sekitar 5 miliar ya. Dari 2017 sampai 2024 itu mungkin sekitar 5 miliar per tahunnya. Memang pemerintah daerah barangkali tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung bagaimana pemanfaatan anggaran 5 miliar ini. Kenapa di kampus itu masih semak gitu? Kenapa masih banyak tai lembu? Kenapa masih fasilitas masih kurang? Kenapa tingkat bus tidak bisa kita perbaiki dan lain-lain sebagainya? Kenapa anak-anak kita dibiarkan terlantar sehingga mereka kadang pulang dari kampus harus jalan kaki Pak karena bus tidak bagus? Tapi inilah yang akan kita jawab ke depan ini adik-adik sekalian, insya Allah. Tentu ini juga seperti yang disampaikan tadi, kita semua kan harus bersinergi dan berkolaborasi, sampaikan apa yang kurang terkait dengan PSDKU ini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat komunikasi juga dengan Bapak Rektor di Aceh Tengah, Pak Kapolres, Pak Wakil. Memang beliau juga ingin jumpa Pak Bupati, nanti kita ada waktu, kita harus berdiskusi terkait dengan PSDKU. Berdiskusi bagaimana caranya di pemerintahan baru ini, PSDKU ini bisa lebih nampak dia sebagai kampus yang profesional. Kenapa? Karena kampus ini juga kan kebanggaan dari Gaylues. Kerjasama antara Gaylues dengan Universitas Syah Kuala, itulah awalnya. Saya dulu Pak Kapolres waktu survei untuk pendirian kampus, saya ikut itu Pak. Saya sudah tahun berapa itu ya, saya masih sudah PNS, saya ikut karena kebetulan saya di usia Pak Kapolres itu S1-nya pendidikan Pak Kapolres. Jadi waktu itu rektornya Pak Darni, kalau nggak salah masuk penjara beliau ya, Pak Darni. Itu kami survei sama-sama ke lapangan bersama Pak Ibnu Hasim. Itu memang cita-cita yang besar untuk Kabupaten Gaylues. Kenapa? Karena kita berharap semua masyarakat Gaylues yang akan melanjutkan, mereka tidak perlu berpikir lagi harus lanjut keluar Pak, dengan menghabiskan biaya yang besar. Kenapa? Tapi satu sisi pemerintah juga harus siap memberikan fasilitas yang baik sehingga anak-anak kita ini bisa bersaing dengan kampus-kampus lain yang ada di Indonesia. Tetapi mungkin selama ini kita tidak menyalahkan siapapun. Yang jelas itulah kondisinya hari ini kampus kita. Kita tidak menyalahkan siapapun. Tetapi kita juga tidak pernah masuk pemeriksaan keuangan segala macam sosial, tidak pernah. Tapi saya kaget juga ketika disampaikan oleh koordinator tadi bahwa ketika nanti akan ada penilaian akreditasi semua sudah dikonsep, nanti ini buat tanda tangan. Artinya ini kan tidak betul nih Pak Kapolres. Artinya kondisi inilah yang harus kita rubah ke depan. Artinya kita pun akreditasi kita apa, itu memang sesuai dengan faktanya di lapangan. Dan itu yang harus kita siapkan untuk ke depan ini. Kemudian terkait dengan fasilitas adik-adik sekalian yang kami banggakan, saya juga sudah mendapat laporan waktu Pak Jamaluddin Ilyas sebagai narasumber di PSDKU, itu saya memang tidak bisa hadir waktu itu. Saya sempat jumpa dengan kawan-kawan dari Unsiah pada saat itu dan kita sudah berdiskusi. Ada 3 hal alternatif untuk penanganan kampus ini Pak. Salah satu yang utamanya adalah bagaimana memajukan PSDKU ke depan dengan pemerintahan yang baru ini. Tentu ini juga kan kita nanti akan mencari format, harus berdiskusi baik dengan manajemen kampusnya, dengan mahasiswa dan dengan pemerintah, termasuk dengan Universitas Syah Kuala itu sendiri. Sehingga akan kita carikan format bagaimana pemerintah, saya pikir yang belajar anak-anak kita Pak Kapolres, adik-adik kita di Gaylues kan, itu kan tidak mungkin ada batas, kita batasi gitu Pak untuk kemajuan dan pengembangannya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya terkait dengan mahasiswa dari luar. Sebenarnya ketika mahasiswa dari luar masuk di Gaylues itu kan merupakan suatu kebanggaan bagi kita.
Dulu Pak Kapolres ada dari Riau, ada dari Palembang, dari Medan, dari Banda Aceh, itu semua berkumpul di PS3 Unsia. Tetapi kenapa kualitas ini, kondisi ini kok malah menurun gitu Pak? Malah menurun, bukan meningkat gitu. Tentu ada yang salah barangkali di dalam manajemen. Tentu inilah, terima kasih adik-adik terkait dengan usia ini. Ini kami dengan Pak Wakil memang sebelum pun kita jumpa hari ini, kita sudah bicarakan ya Pak Wakil, bagaimana supaya anak-anak kita nyaman. Kita berharap bisa seperti dulu lagi di depan ini ketika pagi ada bus, ada terminalnya Pak, tempat kumpul mahasiswa yang tinggal di Kota Blangkejre, itu sudah ada bus Pak, ramai di sini Pak kalau pagi ini. Itu saya mudah-mudahan kondisi itu bisa kita kembalikan. Terkait dengan sarana transportasi, ini memang Pak Kadis Perhubungan, ya itu nanti coba jelaskan sedikit Pak. Yang jelas saya sebelumnya sudah perintahkan ke Pak Kadis Perhubungan, coba di list dulu bus kita. Berapa bus yang tidak layak pakai, itu silakan dilelang. Itu untuk PAD kita. Tapi berapa bus yang bisa kita servis, yang bisa terbaik, itu dibuatkan anggarannya supaya anak-anak kita bisa memakainya kembali seperti dulu. Itu sudah saya perintahkan. Makanya saya bersyukur sekali hari ini kita bisa komunikasi langsung seperti ini, sehingga tidak ada fitnah. Karena fitnah ini masuk Pak Kapolres kan ketika tidak berjumpa. Kalau saya dengan Wawal Mahfud, kalau jarang jumpa mau dipindah itu Pak Kapolres. Begitu juga dengan pemerintah, dengan mahasiswa, kalau jarang komunikasi ini akan muncul fitnah. Jadi dari sini ke depan saya berharap ada forum diskusi kita nanti. Kita tetapkan terus per 3 bulan sekali umpamanya. Saya insya Allah akan siap itu, kecuali saya tidak di sini. Itu kalau waktu kan bisa kita sesuaikan. Coffee morning umpamanya luas dengan PS3U gitu. Disitulah kita bicarakan apa permasalahan-permasalahan yang kalian dapat di lapangan, sampaikan kepada kami. Mana menurut kalian kepala dinas yang barangkali tidak bergerak, tidak ini, silakan dikasih masukan kepada kami. Mana program yang tidak menyentuh kepada masyarakat, silakan sampaikan kepada kami. Kita tidak mengkaji yang lalu-lalu. Dulu pernah sering dengan kami, siapa nama itu yang dari media Insert Galus membuat di media Pak Kapolres sudah 2,5 triliun dana doka untuk Kabupaten Gelues. 2,5 triliun ini kan sama dengan 2.500 miliar. Tetapi ini kan oke lah, ada fasilitas yang kita bangun, anggaplah 500 miliar, ya kan? Tapi yang 2.000 miliar itu kemana? Kenapa hari ini Gelues masih galau? Kenapa ketika saya tanya Bapeda, kemana kalian bawa mau Gelues ini? Itu kadang tidak bisa dijawab gitu. Apalagi kita tanya sama masyarakat, Gelues ini kemana arahnya? Apa tujuan yang kita mau capai gitu? Kalau kita tidak punya tujuan dalam ini, karena saya begini Pak Kapolres, ibarat membangun Kabupaten Gelues ini itu kan sama dengan kita membangun apa namanya itu, sama dengan perjalanan kita dari rumah Pak Kapolres, keluar dari rumah, tetapi kita tidak tahu mau kemana, mau ke kiri gini, mau ke kuat gini, bingung kita. Begitu juga dengan Gelues, kita harus tahu arah kita, tujuan kita, mau kita apakan Gelues ini. Mau kabupaten apa kita jadikan Gelues ini, baru itu kita keroyok nanti bersama-sama sampai kita menuju sebuah tujuan. Itu tujuannya akhirnya adalah itu kesejahteraan untuk masyarakat kita. Itu kan tujuan kira. Tetapi kami di dalam penyusunan RPJM dengan Pak Wakil kemarin, kami sudah tuangkan adik-adik sekalian, ya. Kita karena dasarnya kakek kita, nenek kita, semua kita ini adalah besar dari petani. Saya kebetulan orang tua guru, Pak Guru SD, ya. Saya petani, jadi kita sudah tahu semua dan sudah paham semua. Saya tekankan sama Bapeda Pak Kapolres, tidak usah kita studi banding keluar daerah hanya untuk belajar ke daerah lain. Yang unggulan mereka di daerah lain belum tentu bisa kita aplikasikan di Kabupaten Gelues. Ya, jadi kita cukup, fungsi pemerintah adalah memfasilitasi apa masyarakat kita yang sudah paham, apa masyarakat kita sudah tahu, sudah mampu berdiri sendiri. Seperti Sriwangi nggak usah kita bantu lagi. Pemerintah cukup hadir di hilirisasinya saja. Bagaimana kestabilan harga Sriwangi ini harus terjamin. Itu tugas pemerintah. Tapi kalau nanam sendiri, saya pikir sudah mandiri masyarakat kita Pak Kapolres, dan sudah hampir semua lahan kita ditanam Sriwangi. Kemudian satu lagi, komoditi kopi namanya. Kenapa Surai di Maliki pemerintahan hari ini fokus kepada kopi? Karena setelah kita hitung Pak Kapolres, semua masyarakat Gelues itu sudah paham kopi. Dan harga kopi cukup stabil, harganya dunia Pak Kapolres. Tidak pernah, jarang kita dengar kopi itu merosot harganya, jarang. Yang ada meningkat terus, malah kita tidak bisa memenuhi
permintaan kuota dari para eksportir yang ada di Aceh maupun di Indonesia. Makanya kita fokus kepada pengembangan kopi sehingga produksi kita bisa meningkat, sehingga ke depan kita bisa mandiri untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Kenapa? Ini mudah-mudahan masyarakat kita akan sejahtera dengan kopi dan kakao. Begitu juga dengan PAD, ketika kita produksi barang nanti ada retribusinya untuk pendapatan di daerah. PAD ini baru nanti kita gunakan untuk gaji adik-adik kita, serinan-serinan kita yang sudah masuk di P3K. Karena P3K hari ini adik-adik itu 45 miliar per tahun tuh Pak Kapolres. Saya pening juga, saya berdebat juga dengan Pak Wakil terkait dengan paruh waktu. Totalnya lebih kurang 1.500 orang paruh waktu. Kalau saya hitung, itu harus ada uang 55 miliar per tahun. Berarti 100 miliar itu hanya untuk gaji anak honor. Itulah kondisi kita hari ini. Kemudian kemarin kita kena efisiensi lagi dari pusat sebesar 100 miliar. Jadi sudah 200 miliar kita berkurang untuk program pembangunan. Makanya pemerintah daerah memang harus berpikir bagaimana caranya menciptakan efisiensi anggaran, fokus dan efisiensi. Ya, jadi terkait kopi tadi saya kembali ke situ. Alhamdulillah dari beberapa perjalanan kami ke pusat, saya jumpa dengan Sekjen Kementerian Pertanian Pak Kapolres. Kemarin saya sudah video call dengan Dirjen Pertanian. Untuk tahun 2026 kita dibantu kopi, pengembangan kopi sebanyak 1.600 hektar Pak Kapolres. Dan kemarin saya sudah perintahkan kepada Dinas Pertanian agar segera menetapkan atau mendata di seluruh desa di Kabupaten Geluas ini untuk mendata siapa saja masyarakat kita yang ada kebun kopi, lahan tidurnya, siapa saja yang ada lahan tidur mau nanam kakao, itu bulan 9 ini harus terkumpul datanya. Ketika nanti data itu terkumpul, umpamanya untuk kopi di seluruh Geluas ada 10.000 kakak yang mau nanam kopi, sudah ada lahannya, dan mereka siap untuk menanam kopi. 10.000 kakak inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengembangkan kopi ini Pak Kapolres. Tentu tidak mungkin sekaligus 10.000 kakak. Ya mudah-mudahan kita tetap dibantu sama APBN 1.600 dari APBN. Kemudian kita Geluas berapa tahun depan Pak? APBD kita 250 ya, 250 hektar. Kemudian dari APBA juga kita ada dibantu Pak Kapolres sekitar 500 hektar. Artinya sudah ada 2.000 hektar lebih itu untuk masyarakat kita, untuk pengembangan kopi ini. Kemudian untuk APBD kita sudah sepakat dengan Pak Wakil dengan Forkopimda semuanya bahwa kita ke depan polanya kita rubah. Artinya bibit kopi ini tidak kita beli lagi dari luar, tetapi kita swakelolakan Pak Kapolres. Perbandingan harganya cukup fantastis. Kalau kita beli ke Takengon hari ini mungkin lebih kurang 6.000 per biji kopi Pak, per bibit kopi sampai ke sini. Tetapi kalau kita sistem swakelah itu biayanya tidak sampai 1.000 perak Pak. Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk efisiensi. Saya pikir kalau dasar efisiensi ini jelas adik-adik itu ada Perpres nomor 1, kemudian KMK juga ada, itu sudah dirinci memang di situ apa-apa yang sudah kita efisiensikan, dan itu semuanya sudah kita penuhi ke pusat dan sudah kita laporkan. Adik-adik sekalian, kalau terkait dengan usia, kemarin memang kami ada saudara kita datang dari termasuk dari Aceh Tengah itu, kampus apa saya lupa itu. Gajah Putih ya, termasuk UGL, mereka memang meminta sebenarnya MOU secara umum, artinya kita tidak ada menggiring pemain harus sana. Malah kemarin waktu kami jumpa dengan usia Pak Wakil di Mbak Pia, kita membuka kelas khusus nanti ini adik-adik sekalian, mungkin untuk PNS yang belum sarjana Pak Kapolres. Kemudian para kecil, para perangkat desa itu akan kita kuliahkan nanti di kampus. Kita buka nanti kelas khusus di PSDKU ini. Ini juga tujuan kita biar bagaimana caranya kampus ini bisa ramai gitu. Jadi masyarakat lewat, oh aktivitas kampus sudah berjalan. Karena masyarakat ini kan melihat yang nampak gitu Pak Kapolres. Kalau yang dilihat semak di depan kampus, banyak tai lembu di jalannya, itu menjadi ukuran bagi mereka walaupun di dalam bagus. Tetapi ini mudah-mudahan nanti kita ramaikanlah dengan berbagai pola. Tentu ini harus kita bicarakan nanti dengan manajemen Universitas Swakelah adik-adik sekalian. Kemudian itu terkait dengan PSDKU, nanti kalau memang ada hal-hal yang mau ditanyakan kami persilakan. Kemudian adik-adik sekalian, kembali ke dunia pendidikan Geluas. Tadi 2023 dicek datanya kita posisi nomor 22 dari 23 kabupaten kota. Ini memang kita miris adik-adik sekalian.
Dan ini juga sudah kita tampung di dalam RPJM kita. Apa saja yang akan kita laksanakan ke depan ini. Saya berharap Pak Kapolres, Pak Wakil ke depan ini SMA unggul, SMA unggul kita itu saya anggap luar biasa Pak. Sedikit-tidaknya sudah bisa bersanding dengan SMA luar. Kemarin saya sempat kunjungi sore kemarin jam 5. Saya masih berkunjung itu di Jakarta. Acara yang dibuat oleh Toyota, Jadi anak-anak kita disuruh berinovasi bagaimana menciptakan teknologi untuk keberlanjutan Pak Kapolres. Artinya Toyota mempersiapkan diri bagaimana kalau nanti tidak ada lagi gas dan minyak bumi, mereka mau kemana gitu untuk mengoperasikan mobil-mobilnya. Tetapi alhamdulillah kemarin SMA unggul kita dapat juara harapan 1 Pak dari seluruh Indonesia. Jadi saya sudah perintahkan juga sama ke sekolah ini, pulang dari sini kalian langsung bentuk tim untuk kita ikut tahun depan. Saya bilang Pak Kapolres, libatkan sekolah unggul, libatkan mahasiswa, dan libatkan nanti pemerintah daerah sehingga kita nanti ke depan bisa lebih siap. Itu sudah saya instruksikan Pak Kapolres, mudah-mudahan nanti tahun depan bisa lebih bagus lagi. Kemudian memang kualitas pendidikan, sebenarnya cerita pendidikan, karena saya jurusan pendidikan juga, adik-adik sekalian. Saya tahu bersih. Tahun 2007, tahun 98 saya ikut seminar pendidikan di Jakarta Pak Kapolres. Masalah pendidikan itu sama dengan yang disampaikan hari ini. Kita ini harus tapi action dan pelaksanaannya di lapangannya itu tidak jalan. Sehingga pendidikan kita tetap seperti itu. Tetapi saya berharap kita tidak tergantung lagi kepada pendidikan pusat. Kita memang harus berinovasi Pak Kapolres di tingkat kabupaten kota. Bagaimana anak-anak kita ini bisa tampil, bisa bersaing dengan rekan-rekannya. Sayang juga karena keberhasilan pemerintah daerah Pak, ketika jumlah mahasiswa yang lulus di perguruan tinggi negeri kemudian itu meningkat, itulah salah satu indikator yang kita buat untuk mengukur capaian keberhasilan dalam pendidikan kita dari luas. Saya berharap ke depan, karena SMA unggul sudah ada, ini SMP unggul Pak Wakil, SMP boarding itu harus kita buat. Masa pemerintah kalah dengan swasta? Pemerintah dananya sudah ngalir sendiri, terima bersih, malah swasta ngemis-ngemis kemana-mana. Tapi kenapa mereka pendidikannya bisa lebih bagus? Kita tidak abaikan swasta, bukan, tetapi pemerintah itu pendidikan kita ini harus sama, paling kurang kalau tidak pun lebih harus sama dengan swasta yang ada di Kabupaten Geluas. Saya berharap ke depan ini harus ada SMP boarding di Kabupaten Geluas. Kita cari nanti satu sekolah yang tidak difungsikan, ya kita tinggal buat asrama, baru kita kumpulkan nanti anak-anak kita yang putus sekolah, yang kurang mampu untuk dimasukkan ke dalam SMP boarding itu. Walaupun ke depan kita sudah masuk draft Pak Kapolres untuk pembangunan sekolah rakyat. Itu mungkin insya Allah nanti tahun 2026 akan kita bangun. Itu lokasinya kita hibahkan tanah di Sangir Pak, di belakang Kompi, seluas 10 hektar lebih kurang. Insya Allah tahun 2026 itu akan dibangun oleh pemerintah pusat. Boarding ini Pak Kapolres, sistemnya boarding. Dan sekolah rakyat ini dibuat itu nanti sama dengan sekolah Akpol gitu Pak, STPDN dan Akabri. Jadi kualitasnya yang akan dibangun itu sama Pak, lengkap asramanya, ruang pendidikannya, fasilitas olahraga dan lain sebagainya. Termasuk alumninya, itulah cita-cita Bapak Presiden Paromo. Alumninya bisa disandingkan dengan alumni kawan-kawan dari Akpol, dari Akabri dan dari STPDN. Itu cita-cita untuk sekolah rakyat ini. Tetapi nanti siswanya itu khusus untuk mahasiswa ataupun siswa yang kurang mampu dan putus sekolah. Karena saya pikir banyak sekali di Geluas juga Pak Kapolres. Makanya itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sehingga kita pastikan nanti tidak ada masyarakat kita, anak-anak kita yang tidak bersekolah di Kabupaten Geluas dengan hadirnya sekolah rakyat dan SMP unggulan ini Pak Kapolres, Pak Wakil. Kemudian terkait dengan fasilitas yang ada hari ini adik-adik sekalian, ya kan? Kita di Aceh masuk nomor 7 terbaik, fasilitas terbaik sarana pendidikan tingkat sekolah SD dan SMP Pak Kapolres. Artinya dari sisi kualitas sarana prasarana kita itu kita tidak kalah. Yang kalah kita adalah itulah kualitas mungkin pengajarnya dan alumninya. Ketika guru kita bermasalah, dipastikan alumninya akan bermasalah.
Makanya ini harus kita upayakan kepada pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas dari tenaga-tenaga pengajar kita. Saya perjalanan ke Banda Aceh, saya mampir di Mosa, saya tanya, Pak, bagaimana siswa kita yang dari Galues yang sekolah di Mosa? Satu, Pak Bupati, masalahnya masyarakat Galues itu kurang kemampuannya pelajaran matematika, Pak Kapolres. Dalam hati saya memang saya juga seperti itu. Saya berpikir saya juga seperti itu. Ketika jam pelajaran matematik saya takut tuh Pak Kapolres, selalu matematik ini sekarang. Tetapi ini kan harus kita carikan solusi Pak Kapolres, Pak Wakil. Artinya mungkin sekolah juga harus berinovasi. Kemarin ada pelantikan kepala sekolah, kami sudah tekankan ke kepala sekolah, buatlah inovasi. Kalau memang matematika kurang, buatlah kursus baik itu di sekolah maupun di luar. Jangan guru juga hanya tanggung jawabnya di dalam sekolah, tapi kan guru juga harus punya tanggung jawab ketika anak-anaknya kembali ke tengah-tengah masyarakat, kembali ke orang tuanya. Selama ini kan tidak seperti itu Pak. Di sekolah tuh, di luar pada udah nggak dipedulikan anak-anak kita. Ini kan saya pikir tanggung jawab sebagai pendidik itu masih kurang Pak Kapolres. Jadi mungkin ini juga harus kita buatkan model-model seperti itu sehingga pendidikan dasar eksak barangkali ini bisa kita perkuat sehingga anak-anak kita nanti akan mampu bersaing dengan siswa-siswa yang lain. Adik-adik sekalian, kemudian itu mengenai pendidikan ya. Nanti silakan kalau memang bisa disampaikan di sini sampaikan, kalau tidak nanti disampaikan dalam bentuk tertulis. Kami akan terima. Kita akan rapatkan nanti dengan Bapeda. Masukan adik-adik ini sudah pasti masuk belum di RPJM, gitu nanti akan kita bahas. Kemudian terkait dengan kesejahteraan adik-adik, maka